sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Bukan karena rupiah tiba-tiba menjadi mata uang terkuat di dunia, bukan karena ketidakpastian ekonomi telah menghilang, dan bukan karena pasar global menjadi lebih mudah diprediksi. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi karena semakin banyak orang mulai memperhatikan. Para ekonom, investor, peneliti, dan lembaga-lembaga yang menghabiskan waktunya untuk memahami kemana arah ekonomi global berikutnya. Tetap bersama saya, karena di akhir video ini, Anda akan memahami mengapa Indonesia mulai muncul dalam lebih banyak pembahasan ekonomi daripada yang disadari banyak orang, dan mengapa cerita di balik rupiah mungkin jauh lebih besar daripada sekadar nilai tukar. Bagi kebanyakan orang, mata uang hanyalah sebuah angka. Angka yang naik, angka yang turun, angka yang muncul di berita ketika pasar mulai gelisah. Namun para ekonom sering melihat mata uang dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, mata uang bisa menjadi jendela untuk melihat kondisi ekonomi suatu negara. Mata uang mencerminkan kepercayaan, mencerminkan perdagangan, mencerminkan investasi, dan terkadang mencerminkan harapan terhadap masa depan. Itulah mengapa rupiah menarik perhatian, bukan karena setiap pergerakannya dramatis, tetapi karena ekonomi di baliknya semakin sulit untuk diabaikan. Indonesia menempati posisi yang unik di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar. Indonesia berada di pusat jalur perdagangan penting dunia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Dan Indonesia memiliki pasar domestik yang terus menarik perhatian perusahaan-perusahaan dari berbagai penjuru dunia. Faktor-faktor tersebut tidak menjamin keberhasilan, tetapi faktor-faktor tersebut menciptakan peluang. Dan peluang selalu menarik perhatian. Sekarang pikirkan ini. Ketika para ekonom menilai suatu negara, mereka jarang hanya fokus pada satu statistik. Mereka tidak hanya melihat nilai tukar. Mereka tidak hanya melihat pasar saham. Dan mereka tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, mereka berusaha memahami gambaran yang lebih besar. Seberapa tangguh ekonomi negara tersebut, seberapa beragam produksinya, seberapa kuat permintaan domestiknya, seberapa besar investasi yang masuk, seberapa kompetitif industri-industri lokalnya, dan seberapa siap negara tersebut menghadapi tantangan masa depan. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali lebih penting daripada headline harian. Disinilah cerita menjadi menarik. Karena selama beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak hanya dibicarakan sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Indonesia juga dibicarakan sebagai negara yang berusaha memperluas kemampuan industrinya. Perbedaan ini sangat penting. Banyak negara memiliki sumber daya yang berharga. Namun lebih sedikit, negara yang berhasil mengubah sumber daya tersebut menjadi pembangunan ekonomi yang lebih luas. Tantangannya bukan hanya mengekstrak nilai, tantangannya adalah menciptakan industri, menciptakan lapangan kerja, menciptakan keahlian, dan menciptakan inovasi di sekitar nilai tersebut. Sepanjang sejarah, negara-negara yang berhasil melakukan transformasi seperti itu sering mengalami perubahan ekonomi yang besar. Bukan dalam semalam, bukan karena satu keputusan, tetapi karena serangkaian perkembangan yang secara perlahan memperkuat fondasi ekonomi mereka. Dan fondasi sangat penting, karena fondasi yang kuat membantu negara menghadapi ketidakpastian. Ekonomi global tidak pernah diam. Teknologi berubah dengan cepat. Rantai pasok terus berkembang. Ketegangan geopolitik memengaruhi keputusan perdagangan. Dan investor terus mengevaluasi ulang risiko serta peluang. Dalam lingkungan seperti itu, negara yang mampu membangun ketahanan biasanya akan menarik perhatian. Bukan karena negara tersebut sempurna, tetapi karena negara tersebut mungkin lebih siap untuk beradaptasi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa investor begitu peduli terhadap tren ekonomi jangka panjang? Karena tren jangka panjang sering kali mengungkap peluang sebelum peluang itu terlihat jelas. Pada saat semua orang sepakat bahwa suatu negara penting, banyak peluang biasanya sudah ditemukan lebih dahulu.
Itulah sebabnya para ekonom menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis demografi, infrastruktur, produktivitas, pendidikan, perkembangan industri, dan pola investasi. Mereka berusaha memahami apa yang mungkin terjadi berikutnya. Bukan hanya apa yang sedang terjadi hari ini, Indonesia sering masuk ke dalam pembahasan tersebut karena skalanya yang besar. Populasi yang besar menciptakan pasar yang besar. Pasar yang besar menarik perusahaan. Perusahaan menciptakan investasi. Dan investasi dapat menciptakan lapangan kerja, inovasi, serta aktivitas ekonomi. Tentu saja tidak ada yang terjadi secara otomatis. Tantangan tetap ada. Setiap ekonomi menghadapinya. Kesenjangan infrastruktur, masalah produktivitas, persaingan global, guncangan eksternal, dan perubahan kondisi pasar. Indonesia tidak kebal terhadap faktor-faktor tersebut. Namun begitu pula negara-negara lain. Karena itulah para ekonom sering berfokus pada kemampuan beradaptasi. Apakah suatu negara mampu merespons perubahan kondisi? Apakah institusinya mampu menyesuaikan diri? Apakah bisnis-bisnisnya mampu berinovasi? Apakah industrinya mampu menjadi lebih kompetitif? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering menentukan hasil jangka panjang. Sekarang mari kita berhenti sejenak. Sebagian orang mungkin mengatakan bahwa pembahasan tentang mata uang dan ekonomi itu membosankan. Siapa yang peduli dengan nilai tukar? Siapa yang peduli dengan arus investasi? Siapa yang peduli dengan indikator ekonomi? Namun kenyataannya, ekonomi memengaruhi kehidupan sehari-hari dengan cara yang sering tidak disadari banyak orang. Ekonomi memengaruhi pekerjaan, memengaruhi peluang bisnis, memengaruhi harga, memengaruhi investasi, dan memengaruhi sumber daya yang tersedia untuk pembangunan masa depan. Itulah mengapa para ekonom memperhatikannya. Bukan karena angka-angka itu menarik, tetapi karena angka-angka tersebut sering menceritakan kisah tentang manusia, industri, dan masyarakat. Sekarang mari kita lanjutkan. Karena bagian paling menarik dari cerita ini mungkin bukan rupiah itu sendiri, melainkan apa yang diwakili oleh rupiah. Mata uang tidak berdiri sendiri. Mata uang terhubung dengan realitas ekonomi yang lebih luas. Produktivitas suatu negara penting. Daya saingnya penting, kemampuannya menarik investasi penting, kapasitas inovasinya penting, dan strategi jangka panjangnya juga penting. Ketika para pengamat membahas Indonesia, banyak faktor tersebut ikut masuk ke dalam percakapan. Sebagian menunjuk pada demografi, sebagian menunjuk pada sumber daya alam, yang lain fokus pada potensi manufaktur, dan yang lain lagi menyoroti pertumbuhan ekonomi digital. Setiap perspektif menyoroti bagian yang berbeda dari teka-teki besar. Dan bersama-sama, potongan-potongan itu menciptakan gambaran yang lebih lengkap. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia menghadapi tantangan. Setiap negara menghadapinya. Pertanyaannya adalah seberapa efektif tantangan tersebut dapat diatasi dari waktu ke waktu. Sejarah menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi jarang berjalan lurus. Kemajuan seringkali tidak merata. Ada kemunduran, ada kejutan, ada masa optimisme, dan ada masa ketidakpastian. Namun arah jangka panjang seringkali bergantung pada faktor-faktor fundamental. Pendidikan, investasi, infrastruktur, institusi, inovasi, dan produktivitas. Inilah faktor-faktor yang biasanya membentuk hasil selama puluhan tahun, bukan hanya beberapa hari. Sekarang kita sampai pada misteri utamanya. Mengapa Indonesia mendapat perhatian dari para ekonom? Apakah hanya karena rupiah? Kemungkinan tidak. Apakah karena satu kebijakan tertentu? Kemungkinan juga tidak. Jawabannya lebih kompleks. Banyak pengamat tertarik karena Indonesia mewakili ekonomi besar yang terus berkembang pada momen penting dalam sejarah global. Rantai pasok sedang berubah. Teknologi sedang berubah. Hubungan perdagangan sedang berubah. Dan negara-negara sedang beradaptasi dengan cara yang berbeda-beda. Perjalanan Indonesia dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut adalah sesuatu yang ingin dipahami banyak analis.
Namun itu tidak berarti semua orang sepakat tentang masa depan. Jauh dari itu. Para ekonom sering berbeda pendapat. Investor sering berbeda pendapat. Prediksi sering kali berbeda. Namun, perbedaan pendapat itu sendiri bisa menjadi tanda penting. Orang memperdebatkan hal-hal yang dianggap penting. Dan Indonesia semakin sering muncul dalam perdebatan tersebut, yang membawa kita pada pengungkapan terakhir. Cerita ini sebenarnya tidak pernah hanya tentang mata uang. Cerita ini tidak pernah hanya tentang nilai tukar. Dan cerita ini tidak pernah sekadar tentang pasar keuangan. Cerita ini adalah tentang transformasi ekonomi, tentang bagaimana negara memposisikan dirinya untuk masa depan, tentang bagaimana peluang diciptakan, tentang bagaimana ketahanan dibangun, dan tentang bagaimana keputusan yang dibuat hari ini dapat memengaruhi hasil bertahun-tahun ke depan. Rupiah mungkin menarik perhatian, tetapi cerita yang lebih dalam berada di bawah permukaan, di industri, di infrastruktur, di dunia usaha, di inovasi, dan di berbagai pilihan yang membentuk pembangunan jangka panjang. Apakah Indonesia pada akhirnya akan melampaui ekspektasi? Masih harus kita lihat. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dengan pasti. Tetapi satu hal sudah jelas. Percakapannya semakin besar. Semakin banyak orang yang memperhatikan. Semakin banyak pertanyaan yang diajukan. Dan semakin banyak pengamat yang berusaha memahami akan menjadi seperti apa Indonesia di tahun-tahun mendatang. Mungkin itulah sinyal yang paling penting. Bukan bahwa dunia sudah mencapai kesimpulan, tetapi bahwa dunia sedang memperhatikan.